Direktorat Jenderal Pajak seharusnya bisa melakukan pemeriksaannya. Bursyok Antoni Marlon, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Sumatera Utara II, kembali melayangkan surat kepada Sri Mulyani. Hal itu imbas pemanggilannya ke Jakarta oleh Ditjen Pajak menemui Jalan Buntu. Ia pun kekeh ingin mendesak Sri Mulyani untuk mengungkap indikasi kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Dikutip dari wartakotalive.com, Bursyok Antoni sebelumnya telah memenuhi panggilan Ditjen Pajak dengan terbang ke Jakarta pada Jumat 3 Maret 2023. Terkait dengan hasil pemanggilan tersebut, Bursyok mengaku sangat puas dan akan melakukan langkah lanjutan. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Bursyok berjanji akan membuat surat tertulis kembali kepada Sri Mulyani pada Senin 6 Maret 2023. Sebab dalam pertemuannya dengan DJP, ia mengaku buntu untuk menindaklanjuti laporan atau aduannya. Ia pun menegaskan bahwa yang bisa menindaklanjuti aduannya hanyalah Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Sementara itu, dilansir melalui Tribun Sumsel.com pada Senin 6 Maret, Bursyok mengatakan bahwa negara sudah menanggung kerugian bukan hanya ratusan juta, melainkan triliunan rupiah. Hal itu imbas adanya PT bodong yang beroperasi dan berpenghasilan di Indonesia, namun tidak membayar pajak. Bursyok menegaskan seharusnya jajaran orang yang duduk di pemerintahan memiliki rasa nasionalisme yang jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya, Bursyok Antoni Marlon sempat viral karena secara terang-terangan berani mendesak Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Ini karena aduan Bursyok Antoni Marlon sejak 27 Mei 2021 terkait adanya PT bodong di Indonesia tidak digubris oleh Sri Mulyani. Sedangkan ketika permasalahan Rafael Alun, pegawai Dirjen Pajak yang memiliki harta kekayaan mencurigakan, langsung ditindak tegas. Kenapa pengaduan saya yang notabene melibatkan PT bodong yang tidak mempunyai NPWP dan tidak membayar pajak padahal menerima penghasilan di Indonesia, itu kenapa harus dilimpahkan ke OJK? Saya hanya minta tolong kepada Ibu Menteri supaya pengaduan saya ini diproses. Saya cuma mengharapkan gini, bahwa Direktorat Jenderal Pajak seharusnya bisa melakukan pemeriksaannya terkait dengan pengaduan saya, penyelidikan maupun penyidikan terkait dengan pengaduan saya, juga menjawab statement dari Pak Justinus di mana bahwa ini adalah masalah pribadi. Tapi biarpun ini masalah pribadi saya, tapi ini kan merupakan outputnya ini kan sebetulnya kan bukan untuk kepentingan pribadi saya. Dan yang saya adukan kepada Direktorat Jenderal Pajak ini nanti ujung-ujungnya itu bukan untuk masuk ke kantong saya, tapi itu harus masuk ke kas negara, gitu. Jadi ini ada kepentingan negara di sini yang diabaikan oleh kita lah, oleh pemerintah, ya, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun dari pihak-pihak perbankan, kan gitu. Ini ada yang diabaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.